Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan 9_Sandi Marta Channel. Teman-teman, setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati, ditolak cinta, diputuskan pacar, ditinggalkan kekasih, atau dihianati. Aku kira itu manusiawi dan hal yang lumrah terjadi pada setiap orang, itu secara umum, teman-teman. Dan merupakan hal yang wajar-wajar saja terjadi. Karena kita sebagai manusia tidak sempurna. Tidak semua keinginan kita itu dapat dicapai sesuai harapan yang kita inginkan. Rasa sakit atau rasa sakit hati itu rasanya pasti berbeda-beda untuk setiap orang. Tentunya juga tergantung pada dalam tidaknya luka itu. Dan waktu sembuhnya juga pasti berbeda-beda. Karena pikiran kita sebenarnya juga sangat mempengaruhi dan merupakan salah satu faktor penyebab lamanya sembuh luka sakit hati tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan 5 jurus jitu mengobati luka hati akibat diputus cinta oleh kekasih tersayang. Nah, jurus ini berlaku umum, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana cara mengobati agar luka itu sembuh? Untuk jurus yang pertama adalah teman-teman, kita harus merubah pola pikir kita atau merefresh atau mereset pikiran kita. Mari kita kikis habis bayangan tentang dia dan kita akan sembuhkan luka itu. Nah, bagaimana cara mereset atau merefresh pikiran kita, teman-teman? Nah, untuk jurus pertama ini ada 3 cara ya. Yang pertama, Anda harus niat, kuat, tegar bahwa Anda bisa dan yakin untuk menghilangkan memori tentang si dia di kepala Anda atau di pikiran Anda. Memang ini sulit dan perlu waktu. Tapi jika Anda tidak mau memulai, ya kapan lagi? Malah luka itu nantinya tambah sakit dan semakin sakit nanti yang Anda rasakan. Kemudian keempat jurus lainnya juga tidak ada artinya jika jurus pertama tidak berhasil Anda lalui. Nih aku kasih contoh. Ibarat Anda mau berpuasa dari pagi sampai sore. Dan Anda yakin bahwa Anda pasti kuat untuk berpuasa. Dan alhasil Anda kuat berpuasa dan bisa menahan lapar. Tapi sebaliknya, jika Anda berpikiran pasti saya lapar atau saya pasti nih tidak akan kuat puasa, hasilnya nanti sudah dipastikan Anda tidak akan kuat untuk berpuasa. Maka hilangkanlah pikiran atau rasa lapar atau rasa tidak kuat berpuasa itu di pikiran Anda. Nah, jadi itu analogikan seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita harus yakin dan kuat gitu ya. Dan harus teguh. Kemudian cara yang kedua untuk merepress atau mereset pikiran kita, Anda harus rekreasi kemana saja, ke tempat wisata, tapi tidak boleh Anda pergi sendiri, harus ada temannya, 1 orang atau lebih. Tujuannya untuk apa? Harus dengan teman atau dengan orang lain yang dekat dengan Anda. Pertama, supaya saat Anda rekreasi ada teman untuk ngobrol. Karena obrolan-obrolan ini akan masuk pada otak Anda atau pikiran Anda sebagai data-data baru nantinya. Kemudian yang kedua, sebaliknya jika Anda berekreasi sendiri ke tempat wisata, takutnya Anda nanti di sana melamun, kemudian mengenang saat-saat indah dengan si dia. Maka pikiran Anda yang telah Anda repress atau reset akan kembali diisi dengan hal-hal ini. Akhirnya apa? Maka tambah lama Anda untuk sembuh dari ingatan tentang si dia. Kadang ada yang mengatakan bahwa sakit hati itu obatnya adalah hati lagi. Itu logis ya, teman-teman. Artinya kalau begitu Anda harus secepatnya mempunyai atau mencari pengganti
atau kekasih baru. Tapi tidak semudah itu dan tidak segampang itu, teman-teman. Dan jika Anda bermaksud setelah putus kemudian mencari pacar baru, oh itu silakan saja, sah-sah saja sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahannya saat Anda berhubungan dengan orang baru dan Anda tidak menghilangkan ingatan atau bayangan si dia atau kekasih Anda sebelumnya, dan Anda tidak menghapus dulu luka yang diakibatkan oleh si dia, percuma saja sebenarnya, teman-teman. Karena kasihan sama kekasih baru Anda nantinya. Malah kekasih baru Anda akan terluka oleh sikap Anda. Jangan sampai kekasih baru Anda itu dijadikan pelampiasan Anda. Jika bayangan dia, luka yang ditimbulkan oleh si dia masih ada di pikiran Anda dan belum terkikis habis, sebaiknya Anda jangan melakukan saran tersebut. Terkecuali kalau Anda sudah punya bayangan sekitar 85-90% ingatan atau bayangan si dia sudah hilang di pikiran Anda. Silahkan Anda bisa mencari pacar baru. Kemudian poin ketiga atau langkah ketiga cara merepres atau mereset pikiran kita adalah Anda harus ikhlas dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Anggap ini suatu ujian bagi Anda. Anda jangan murung, apalagi putus asa, apalagi bunuh diri. Wah, itu tidak baik. Ya, buka pikiran Anda karena dunia itu tidak selebar daun kelor ya, teman-teman. Jodoh, maut, rizki hanya Yang Maha Kuasa yang mengaturnya. Yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini adalah merupakan jalan terbaik bagi diri Anda. Itu rahasia Tuhan, teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang kepada diri Anda. Anda harus berpikir positif dan optimis. Kemudian untuk jurus yang kedua ialah buatlah diri Anda menjadi lebih sibuk. Misalnya Anda mengikuti kegiatan bernyanyi, kemudian olahraga, salah satunya aku kasih contoh ya, atau jualan online, kemudian koleksi tanaman, atau ikut kegiatan-kegiatan keagamaan. Tujuannya untuk apa? Agar pergaulan Anda nantinya lebih luas. Lebih cepat Anda bisa menghilangkan ingatan tentang si dia. Kemudian untuk jurus yang ketiga, anggap si dia sebagai teman sekarang. Jangan anggap si dia sebagai musuh atau jangan anggap si dia sebagai bekas kekasih Anda. Ini memang sulit, teman-teman, tapi Anda harus bisa karena Anda telah menguasai jurus ke-1. Jika si dia berusaha menghubungi Anda, misalkan menghubungi Anda lagi, atau menelepon, atau datang menemui Anda secara tiba-tiba, Anda harus bisa bersikap santai dan tanpa beban. Kalau si dia telepon, angkat saja teleponnya dan berbicara dengan dirinya tentang hal-hal umum saja. Jika dia mulai bicara membahas tentang hubungan Anda harus tutup teleponnya. Kecuali dia bicara hal-hal umum, silakan saja dan teruskan telepon. Dan jika dia chat Anda atau SMS Anda, layani saja dan balas jika menyangkut hal-hal yang sifatnya umum. Dan jangan dibalas jika menyangkut masalah-masalah membahas tentang hubungan Anda ke belakang. Kemudian jika dia datang, temui saja. Anda hadapi dengan santai dan Anda harus ditemani dengan teman Anda. Jangan biarkan Anda menghadapinya seorang diri. Cari teman Anda agar bisa bertiga ya atau lebih dari 3 orang. Tujuannya apa? Agar si dia tidak membahas hal-hal sifatnya khusus dengan Anda. Maka di situ perlu adanya orang lain. Awas jangan sampai Anda berduaan dengan si dia. Dengan sikap Anda yang seperti ini, dia akan merasa malu.
merasa dirinya bersalah kepada diri Anda. Kemudian Anda juga jangan sekali-kali menghapus semua telepon dia, apalagi tidak mengangkat telepon. Kemudian Anda juga jangan mengembalikan semua pemberian si dia, karena Anda sudah menganggap dirinya itu sebagai teman. Dan jangan sampai Anda tidak mau menemuinya jika dia ingin bertemu. Sudah saya katakan, harus ada teman. Anda jangan sampai Anda kalau menemui si dia itu berdua, minimal bertiga dengan teman Anda. Artinya jika Anda tidak menemuinya, itu malah akan menambah beban luka Anda. Jika Anda bersikap seperti ini, maka si dia akan merasa dirinya menang. Gitu. Tidak seperti itu ya teman, untuk membuat ingatan si dia hilang dari pikiran Anda. Jika Anda berniat untuk tidak memperbaiki hubungan dengan si dia, Anda lakukan seperti hal-hal tadi di atas, yang beberapa jurus, ya. Dan jangan tunjukkan bahwa Anda masih suka pada dirinya. Kecuali Anda mau memperbaiki hubungan dengan si dia, itu soal lain. Untuk jurus yang keempat, Anda harus bersikap dewasa dan pemaaf. Bersikap dewasa dalam menghadapi dia dan memaafkan dia. Dengan memaafkan dia bukan berarti merajut kembali hubungan yang telah berakhir. Kemudian Anda juga harus kelihatannya ceria, menyenangkan. Buatlah hidup Anda menjadi lebih indah. Pada jurus keempat ini, luka Anda sudah sembuh 85-90%. Artinya Anda juga sudah mengkikis ingatan si dia hampir 90%. Karena bekas luka hati itu tidak akan hilang dengan sempurna sampai 100%. Apalagi jika lukanya itu sangat dalam ya teman-teman. Dan ingatan si dia juga tidak akan hilang di pikiran kita sampai 100% hilang dari pikiran kita. Kita saja jika bagian fisik kita, misalkan tangan tergores benda tajam, tidak akan mulus 100%. Walau sudah sembuh, bekas goresan itu akan tetap ada. Apalagi lukanya tertusuk dalam. Nah, pada jurus kelima ini, Anda dipersilahkan untuk mencari pasangan baru. Tapi syaratnya Anda harus mengevaluasi kejadian-kejadian ke belakang atau kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan di masa lalu terhadap si dia. Jangan sampai hal-hal buruk yang dilakukan Anda kepada mantan Anda atau si dia dilakukan kembali kepada kekasih baru Anda. Jurus kelima ini merupakan jurus pamungkas atau jurus terakhir setelah Anda melalui 4 jurus sebelumnya. Nah teman-teman, selamat mencoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan aku ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi